A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar yang saya muliakan, kita lanjutkan materi kurikulum berbasis cinta ke panca cinta kelima, yaitu cinta tanah air. Dalam cinta tanah air ini, sejatinya kita mencoba untuk menemukan keindahan Allah di dalam tradisi. Di awal kita sudah menjelaskan bahwa puncak cinta itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasul. Di bawahnya ya otomatis kita mencintai ilmu, mencintai alam, mencintai diri dan manusia. Juga tempat tinggal di mana kita hidup, di mana kita mencari kehidupan, di mana membangun kebudayaan, yaitu di negara yang kita cintai, yaitu cinta, yaitu tanah air. Jadi di dalam KBC ini, ketika kita sudah mencintai, katakanlah, lingkungan, cintai alam, manusia, berarti segala sesuatu yang menjadi cipta, rasa, dan karsa manusia, ya kita juga cintai juga. Kita melihat ada kreativitas bangsa kita dari segi budaya, dari segi kesenian, dari segi alat-alat, ya, dari segi bahasa dan seterusnya. Itu adalah milik kita, milik Indonesia. Dan ini semua itu merupakan manifestasi dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cinta terhadap tanah air ini, sejatinya ada beberapa pendekatan. Ada yang disebut dengan primordialisme dan fanatisme, yaitu kecintaan yang berlebihan pada identitas suku, bangsa, sehingga menafikan identitas lainnya. Kita mendorong orang untuk cinta tanah air, namun juga kita tidak menafikan bahwa ada semacam dorongan fitrah manusia untuk mengagungkan sukunya, bangsanya, keturunannya dan sebagainya. Nah ini kita diharapkan tidak seperti itu. Jangan sampai misalnya suku, di kita ada ratusan suku ya, ratusan bahasa. Nah, jangan merasa misalnya dia satu suku lebih hebat dari suku yang lain. Tidak. Jangan demikian. Itu namanya primordialisme atau fanatisme. Demikian juga misalnya ketika kita bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, kita mencintai Indonesia, tapi bukan berarti menganggap bangsa yang lain rendah. Atau kita merasa inferior dari bangsa lain, tidak. Jadi mindset KBC mencintai tanah air dan setia kepada bangsa negara. Kemudian menaati pemimpin sebagai ekspresi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kaitannya dengan Tuhan. Tanah air kita dengan segala isinya, ya, kemudian budaya kita dengan segala ragamnya, kemudian pemimpin yang kita pilih yang diamanahkan untuk memimpin dengan jangka waktu tertentu. Iya kita taati, karena kita sendiri yang memilihnya. Mengapa cinta tanah air penting? Cinta tanah air adalah bagian dari cinta yang diajarkan Islam. Di awal-awal kemerdekaan kita itu, para ulama membuat statement ya, bukan hadis ya. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu bagian dari iman. Meskipun itu bukan hadis. Tapi itulah ekspresi dari para ulama bagaimana kita membela tanah air, mencintai tanah air, mempertahankan tanah air, memajukan tanah air kita. Pendidikan berbasis cinta menumbuhkan persatuan dan tanggung jawab sosial. Jadi jangan sampai kita saling menegasikan satu sama lain dari anak bangsa ini. Kita semua hadir di sini untuk sama-sama hidup, berkarya, dan membangun bangsa kita. Bangsa yang kuat lahir dari warga yang peduli dan berakhlak. Pendidikan harus memuliakan manusia dan kehidupan bersama.
Cinta kepada bangsa dan kemanusiaan merupakan nilai dasar yang penting. Jadi sekolah perlu menjadi ruang tumbuhnya rasa memiliki terhadap negeri ini. Jadi kita menjadikan sekolah itu adalah salah satu sarana untuk menitipkan bangsa kita, negara kita kepada generasi penerusnya. Sehingga kalau di tangan kita generasi yang hidup sekarang baru sampai ini, kita harapkan mereka lebih baik dari kita. Keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, atau katakanlah negatif-negatif yang ditimbulkan oleh perilaku generasi saat ini diharapkan tidak lagi terjadi pada generasi berikutnya. Jadi tidak diturunkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, korupsi, perilaku-perilaku yang tidak kooperatif satu sama lain, yang saling menegasikan. Apa masalah cinta? Apa masalah utama cinta tanah air saat ini? Yang pertama, lemahnya cinta tanah air memunculkan apatisme sosial. Ini sekarang ini banyak, misalnya kita lihat tulisan-tulisan, konten-konten di media sosial yang mendiskreditkan misalnya pemerintah dan seterusnya ya. Pemerintah sudah banyak berbuat, ya. Adapun masalah berhasil tidak berhasil, nah, yang pasti niatnya sudah bagus, lalu kemudian harus kita dukung bersama. Kemudian persatuan mudah rapuh jika kepedulian terhadap bangsa menurun. Kita bangga dengan negara kita. Negara kita, jumlah penduduk kita saat ini sekitar 287 juta. Nomor keempat terbanyak di dunia. Nomor satu sekarang adalah India, kemudian dua China, tiga Amerika, baru kita. Ya, jadi ini sebuah aset yang luar biasa. Dan pada saat ini bangsa-bangsa lain belajar kepada kita bagaimana merawat perbedaan, merawat multikultur yang ada di Indonesia. Jangan sampai misalnya justru keragaman yang ada di kita ini retak, pecah akibat tidak ada lagi misalnya rasa sayang, rasa peduli terhadap cinta tanah air kita. Kalau sudah retak ibarat kaca, maka akan sulit kita betulkan kembali. Peserta didik bisa kehilangan rasa memiliki terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian yang terjadi apabila misalnya cinta tanah air tidak tumbuh, perbedaan mudah menjadi sumber konflik. Sudah kita lihat, kadang ada perbedaan sekolah, konflik. Perbedaan klub sepak bola, konflik. Perbedaan klub hobi, konflik. Dengan mudah konflik. Perbedaan kampung, konflik. Perbedaan agama, konflik. Perbedaan pilihan politik, konflik. Wah, itu kalau kita banyak buat perbedaan, maka sejatinya semua perbedaan bisa menjadi dasar atau katakanlah penyebab konflik. Lalu kemudian apabila itu terjadi, gotong royong, solidaritas sosial bisa memudar. Gak peduli lagi dengan orang lain yang berbeda dengan kelompoknya, dengan pilihan politiknya. Pendidikan kehilangan peran dalam membentuk warga bangsa yang beradab. Lalu apa yang diharapkan dari cinta tanah air? Yang diharapkan adalah lahir generasi yang bangga menjadi bagian dari Indonesia. Lahir generasi yang cinta terhadap segala produk yang dihasilkan anak bangsa. Bangga memiliki merah putih, bangga memiliki Pancasila, bangga memiliki budaya. Toh pada akhirnya kita juga lahir di sini, mencari hidup di sini, memperoleh pendidikan di sini, memiliki keturunan di tanah kita sendiri. Kenapa justru membanggakan negara yang lain? Kemudian tumbuh rasa tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Diharapkan ya, semua bersama mencari titik temu, bukan mencari perbedaan. Peserta didik siap berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Jadi mereka sekolah
dari negara, mendapat fasilitas dari negara. Jadi semua harusnya disumbangkan, diberikan untuk negara, kemajuan negara. Apa dampak bagi pencinta tanah air? Cinta tanah air melahirkan sikap peduli, ya, toleran, dan menumbuhkan ya, gotong royong. Ya. Kehidupan sekolah menjadi lebih harmonis dan berkarakter. Ya, ini tentu jangka pendeknya ya. Kemudian bangsa dipelihara melalui tindakan kecil yang konsisten. Bagaimana menumbuhkan cinta tanah air? Tanamkan nilai persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam pembelajaran. Mulai dari sekarang tuh dididik. Sekolah ini penting. Sekolah ini menjadi alat untuk menyiapkan kebudayaan dan generasi yang lebih baik berikutnya. Kaitkan materi agama dengan cinta bangsa dan kemanusiaan. Jadi agama tidak terpisah dari negara. Jadi agama itu bagian dari negara. Negara melindungi agama. Biasakan aktivitas yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi kalau perlu misalnya sekolah itu jangan hanya fokus di lingkungan. Kalau perlu bagaimana dia membuat program-program yang hadir dirasakan oleh masyarakat sekitar minimal. Ya. Kemudian bagaimana bentuk implementasi cinta tanah air? Nah ini bisa kita cari ide-ide kreatif. Misalnya contoh. Kegiatan bakti sosial dan kepedulian lingkungan dengan berbagai macam ragam nanti. Proyek gotong royong dan layanan kebersihan dibuat jenisnya apa-apa ya, macam-macam ya. Pembiasaan menghormati perbedaan suku, agama dan budaya. Kemudian melaksanakan refleksi kebangsaan di dalam setiap pembelajaran ya. Kemudian jadikan sekolah sebagai miniatur kehidupan berbangsa yang rukun. Yang pasti kenapa sekolah misalnya memiliki seragam supaya tidak kelihatan dari mana asal usulnya, status sosial, status ekonomi, kemudian pilihan politiknya, termasuk agamanya, bahasanya, semua sama. Nah ini untuk mendidik kita menjadi hidup bersama dengan rukun. Libatkan peserta didik dalam aksi nyata untuk masyarakat. Bangun budaya, saling menghargai, saling membantu, dan saling menjaga. Sebagai renungan kita, Allah menciptakan kita tidak secara kebetulan berada di bumi Indonesia. Tanah air ini bukan sekedar tempat berpijak, melainkan amanah suci, tempat di mana kita beribadah, berbuat baik, dan memakmurkan bumi Allah. Mencintai tanah air bukanlah bentuk nasionalisme yang kering dari iman. Justru ia adalah ekspresi cinta kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Karena melalui cinta tanah air inilah kita bisa mengenal Allah, menegakkan amanah, agama, dan menebar rahmat. Penutup, cinta tanah air adalah bagian dari cinta yang berkeadaban. Kurikulum berbasis cinta memperkuat persatuan dan kemanusiaan. Pendidikan yang baik ya, melahirkan warga bangsa yang peduli dan berakhlak. Di akhir sesi ini kita akan mendengarkan dan bernyanyi bersama tentang lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Ya. Kita simak. Tidak kulupakan kan
Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir sudah pembelajaran tentang cinta tanah air. Jadi di akhir pembelajaran ini saya mengharapkan janganlah berhenti untuk mencintai tanah air kita, Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bisa kita implementasikan sekolah masing-masing. Mudah-mudahan anak didik kita menjadi generasi-generasi yang penuh dengan cinta, yang diawali dengan cinta terhadap Allah, kemudian cinta dari Allah dan Rasulnya, kemudian cinta ilmu, cinta alam, cinta diri dan sesama, dan cinta tanah air. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasta'in. Wallahu nasta'in ala kulli umur ad-dunya wad din. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.